Pasifik yang dilancarkan oleh Jepang adalah salah satu babakan Perang Dunia Kedua yang paling menarik untuk dibahas. Perang itu menunjukkan sebuah pertempuran demi pertempuran laut yang barangkali terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Unsur perang maritim peperangan ini begitu terasa. Disinilah taktik perang darat laut modern dikembangkan. Di sini pula lah sebuah alat pertempuran yang beberapa tahun sebelumnya diterima secara pesimistis akhirnya membuktikan kekuatannya. Alat itu tidak lain tidak bukan adalah kapal induk. Sebuah kapal yang tidak hanya mengangkut pesawat ke dalam sebuah pertempuran laut, namun juga menjadi sebuah sentral pertempuran di kemudian hari. Dalam benak setiap manusia, barangkali telah terpatri bahwa Jepang yang menyulut perang pertama kali di Pasifik mempunyai rencana untuk menguasai seluruh Asia Tenggara, Oseania, Australia, dan bahkan pantai barat Amerika Serikat. Namun, apakah benar pertempuran yang menewaskan jutaan manusia ini mempunyai tujuan yang begitu besar dan gemilang? Jepang adalah negara satu-satunya di Asia yang berkembang secara cepat baik di bidang teknologi, produksi maupun militer. Dengan restorasi Meiji di tahun 1866 hingga tahun 1869, negara ini dapat membuka diri menerima pengaruh dari luar yang berujung pada keselamatan negaranya. Seperti halnya Cina, negara matahari terbit yang mempunyai penduduk jutaan manusia di kala itu dianggap mempunyai potensi pasar yang baik untuk negara-negara barat, khususnya Belanda, Portugis, dan Amerika Serikat. Mereka berlomba-lomba untuk menanamkan pengaruhnya di negara kepulauan itu. Jika ini terus berlanjut, maka nasibnya akan sama saja dengan India, Asia Tenggara, dan Cina, yakni harus menjadi koloni bagi bangsa-bangsa asing. Doktrin Jepang di kala itu hanya satu, yakni menjajah atau dijajah. Maka perluasan wilayah pun terjadi. Pada tahun 1905, Jepang menganeksasi Korea menyusul Manchuria pada tahun 1931. Bersamaan dengan itu, industrialisasi Jepang berkembang. Sistem feodalisme lama atau yang disebut dengan shogun dilenyapkan. Angkatan perang negara dibentuk dan angkatan laut dikembangkan dengan teknologi terbaru. Salah satu bukti keberhasilan pembangunan angkatan perang ini adalah kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Kemenangan Jepang atas Rusia ini menghancurkan dominasi kekuatan Rusia di timur jauh. Pada tahun 1937, Jepang meluncurkan invasi besar-besaran ke Cina. Negara yang sedang terpecah belah itu harus rela menyerahkan hampir seluruh pesisir pantainya kepada Jepang dalam waktu yang begitu singkat. Beijing dan seluruh bagian utara Cina pun runtuh dalam bulan-bulan awal peperangan. Peperangan ini disebut dengan Sino-Japanese War yang berlangsung hingga tahun 1945. Akan tetapi, pertempuran yang awalnya menjanjikan ini tidak berjalan mulus bagi Jepang. Karena nasionalis dan komunis Cina justru bersatu untuk memerangi Jepang. Mereka mengesampingkan perbedaan mereka untuk sementara waktu. Hasilnya, Sino-Japanese War menjadi sebuah kampanye peperangan yang panjang, melelahkan, dan menguras sumber daya alam Kekaisaran Jepang. Jepang tidak mampu memenuhi kebutuhan sumber daya alam mereka sendiri. Baja misalkan, sebagian diimpor dari Amerika Serikat dan minyak diimpor dari koloni-koloni Eropa di Asia Tenggara. Liga bangsa-bangsa menganggap penyerangan Jepang ke Cina adalah sebuah kejahatan. Oleh karena itu, Jepang terus-menerus mendapatkan sanksi antara lain dengan pembatasan-pembatasan tertentu pada perdagangan bahan mentah. Jepang tidak mempunyai pilihan lain kecuali merebut sumber-sumber bahan mentah di sekitarnya. Beruntung bagi Jepang, Korea dan Manchuria mempunyai cukup bahan tambang seperti batu bara dan besi. Namun untuk minyak, ia terpaksa harus mencarinya ke tempat lain.
Sintesisasi batu bara ke minyak berjumlah begitu berkembang di masa itu. Ketika Perang Eropa pecah di tahun 1939, Jepang melihat sebuah peluang untuk ikut ambil bagian dalam konflik itu. Tujuannya hanya satu, yakni menguasai tempat-tempat yang kaya akan hasil minyak bumi. Butuh waktu lama bagi Jepang untuk mempersiapkan invasinya ke Asia. Ia harus mempertimbangkan kemungkinan, khususnya Amerika Serikat, satu-satunya negara yang mempunyai kekuatan maritim yang kuat di Pasifik, menjadi penghalang rencananya. Oleh karena itu, Jepang menginginkan sebuah serangan yang mampu untuk menghancurkan seluruh armada Amerika Serikat dalam sekali pukul. Rencana ini persis sama dengan serangan Jepang terhadap armada Rusia di tahun 1905. Jepang kemudian menyerang Pearl Harbor, tetapi ada beberapa teori yang mengatakan bahwa Amerika dengan sengaja membiarkan Jepang menyerang pangkalan armada di Hawaii ini. Tidak ada bukti yang jelas, namun ada fakta-fakta sampingan memang mengarah pada hal ini. Amerika waktu itu tengah menghadapi krisis berkepanjangan. Adalah satu-satunya cara untuk memulihkan kondisi ini, yakni ikut dalam perang. Bagaimana bisa sebuah peperangan justru memulihkan ekonomi suatu negara? Amerika Serikat adalah negara yang mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah. Produksi batu bara, minyak bumi, dan baja Amerika surplus. Namun akibat krisis, produksi negara itu melempem. Tidak ada permintaan terhadap hasil-hasil utama produksi seperti mobil, pesawat, dan kapal. Jalan agar permintaan itu naik secara drastis adalah dengan menggunakan peperangan. Perlu diingat, setelah Amerika memutuskan untuk bergabung dalam Perang Dunia Kedua, ekonomi negara itu meningkat drastis. Dan semenjak perang itu, Amerika tidak pernah mempunyai masa-masa damai. Dia selalu terlibat dalam konflik, baik di Korea, Vietnam, Afrika, Yugoslavia, Kuba, dan sekarang di Timur Tengah. Kembali lagi ke Perang Pasifik. Publik Amerika tentu saja marah dengan serangan Jepang ke pangkalannya. Amerika sampai detik ini merasa tidak perlu terlibat dalam konflik manapun. Memutuskan untuk berubah haluan, negara yang tengah berada di jurang kejatuhan itu pun bangkit, mengerahkan seluruh tenaganya untuk membalas dendam. Inilah yang oleh Laksamana Ishiyoru Yamamoto, salah seorang perencana serangan Pearl Harbor, takutkan. Ia bahkan setelah menyerang Pearl Harbor menyebutkan, "Saya takut tindakan kita ini telah membangunkan raksasa tidur." Yamamoto sendiri adalah lulusan salah satu akademi militer di Amerika. Bagaimana seorang yang takut dengan kekuatan Amerika tahu betul potensi negara itu sampai berani menantang Amerika dan melawan sang raksasa tidur ini? Jawabannya adalah memang ia tidak berniat melawan raksasa itu. Lain sekali dengan anggapan Amerika yang terlalu berlebihan tentang tujuan perang Jepang. Jepang sama sekali tidak mempunyai niat untuk menyerang Amerika di tanahnya sendiri. Bahkan menduduki Pearl Harbor pun tidak. Tujuan Jepang hanyalah Kepulauan Pasifik dan Asia Tenggara yang kaya. Kita berharap jika tujuannya telah tercapai, Jepang dapat merundingkan perjanjian damai, sama seperti perang-perang yang ia alami sebelumnya. Namun peperangan ini berbeda. Perang kali ini adalah sebuah perang total yang tidak pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Publik Amerika yang kala itu begitu marah terhadap Jepang pun sampai berbuat terlalu jauh. Mereka menangkapi seluruh warga negara keturunan Jepang di Amerika dan mengurung mereka dalam kamp. Hal yang kurang lebih sama dengan yang dilakukan Hitler terhadap Yahudi. Setelah Jepang menguasai Pasifik dan Asia Tenggara dalam sebuah pertempuran Blitzkrieg laut, tidak ada satupun negara yang berniat untuk melakukan negosiasi damai. Amerika bahkan memberikan statement unconditional surrender. Hal itu berarti bahwa mereka mau tidak mau harus bertempur sampai titik darah penghabisan. Kekuatan Jepang agaknya tidak cukup untuk menangani dua front sekaligus. Di Cina, kekuatan gabungan komunis dan nasionalis semakin kuat. Anggota-anggota baru direkrut, sementara itu peralatan perang terus datang mengalir dari Inggris di India dan Uni Soviet di utara. Jepang sendiri setelah berperang bertahun-tahun akhirnya kehabisan sumber dayanya. Anggota tentara yang baru direkrut semakin lama semakin muda dan semakin sedikit pelatihannya.
Kebijakan perang seperti harakiri dan kamikaze ternyata berakibat buruk, terutama kamikaze, di mana Jepang harus kekurangan tenaga pilot di akhir perang. Pilot tidak seperti tentara angkatan darat yang dapat dengan singkat dilatih dan direkrut. Pada akhir perang, bahkan masih terdapat 10.000 pesawat berbagai jenis di tanah Jepang, menganggur dan terbengkalai.